Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katrina dari Dahlia. Saya mahasiswi dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan strategi dan keunggulan marketplace Shopee untuk memenuhi persyaratan UAS e-commerce. Nah, di sini kita akan berbicara tentang sejarah Shopee dulu. Jadi Shopee itu pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Dan semenjak itu, Shopee memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Sejarah Shopee di Indonesia dimulai pada bulan Desember tahun 2015. Prestasi marketplace ini adalah keberhasilan promosi yang dalam waktu singkat. Pengguna Shopee tidak kalah banyak dari para pesaingnya. Tokoh penting di balik sejarah Shopee ini adalah Chris Feng, yaitu dia adalah pendiri dan CEO Shopee yang berasal dari Singapura. Di sini ada logo Shopee. Logonya itu berwarna oranye dan ada logo tas di tengahnya dengan huruf S yang melambangkan Shopee. Di bawah logo itu sudah saya tulis alamatnya di Wisma 77 Tower 2 di Jalan Lejen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Nah, ini adalah tujuan Shopee. Tujuan yang ingin Shopee capai itu adalah untuk menjadikan kekuatan transformatif teknologi guna mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform yang bisa menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu komunitas. Nah, target pasar mereka ya itulah pengguna internet di semua wilayah dengan cara menyediakan pemenuhan kebutuhan atau produk, komunitas sosial, dan juga layanan yang baik. Selanjutnya ada perkembangan Shopee dari tahun ke tahun. Di sini ada tahun 2015, yaitu di mana Shopee pertama kali diluncurkan di 7 negara. Ada Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Lalu di tahun 2017, Shopee mau diluncurkan untuk pertama kalinya di Thailand. 2018, Shopee mengumumkan Blackpink sebagai brand ambassador Shopee. Hal ini tentunya membuat Shopee semakin terkenal. Lalu tahun 2019, ada Shopee 12-12 birthday sale. Shopee 12-12 birthday sale ini sukses berat dengan penjualan lebih dari 80 juta barang dalam sehari. Berikutnya ada keunggulan Shopee. Ini adalah keunggulan Shopee bagi pembeli. Nah, pertama ada fitur chat dengan pembeli. Jadi sebelum kita membeli barang di Shopee, kita bisa tanya dulu ketersediaan barangnya, kapan barang akan dikirim, kenapa belum dikirim, atau kita juga bisa komplain ke penjualnya jika barang yang dikirimkan tidak memuaskan atau ada cacat atau apapun itu. Selanjutnya ada metode pembayaran yang beragam. Kita bisa pakai kartu kredit, cicilan, atau bayar tunai, yaitu COD. Shopee sendiri memiliki banyak metode pembayaran. Bisa dilakukan kapan saja, bisa bayar menggunakan Shopee Pay, atau transfer via ATM bank mana saja. Hal ini tentunya memudahkan bagi para konsumen untuk membeli barang di Shopee. Selanjutnya, keunggulan yang lainnya adalah promo Shopee. Nah, Shopee ini mempunyai banyak promo, dari promo gratis ongkos kirim, voucher cashback, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada di Shopee kita bisa membeli pulsa, kuota, listrik, voucher game, voucher App Store, atau voucher Google Play Store. Nah, prosesnya itu tidak sulit. Harga yang ditawarkan tuh juga lebih murah dibanding, misalnya kita ingin membeli pulsa, harga yang ditawarkan itu lebih murah dibandingkan kita beli offline ke counter. Dan bukan hanya itu juga, banyak juga cashback dan promo yang bisa kita aplikasikan jika kita ingin membeli pulsa, kuota, listrik, atau voucher game. Selanjutnya ada keunggulan Shopee bagi seller. Pertama, ada pengiriman paket yang terintegrasi. Nah, jadi kalau kita berjualan di Shopee, kita tidak perlu repot-repot menulis kembali alamat pembeli produknya. Setiap ada pembeli produk, sistem Shopee secara otomatis langsung terintegrasi dengan sistem pengiriman paket.
Jadi penjual nanti hanya perlu menuliskan kode pengiriman saja. Nah, nanti ketika pihak pengiriman barang memasukkan kode tersebut, secara otomatis data penerima barang akan terlihat. Jadi Shopee ini sudah bekerja sama dengan banyak banget pengiriman paket dimulai dari JNE, Tiki, JNT, Ninja, Wahana, dan lain-lainnya. Selanjutnya jumlah konsumen. Di kuartal ketiga di tahun 2019, Shopee berhasil menjadi yang pertama di Asia Tenggara untuk aplikasi e-commerce dengan pengguna aktif bulanan yang terbanyak. Shopee menduduki peringkat pertama di dua negara, yaitu Vietnam dan Indonesia. Bahkan menurut sumber, Shopee merupakan peringkat pertama di Indonesia. Kita memiliki jumlah konsumen yang paling banyak di Asia Tenggara. Nah, gimana kita bisa download aplikasi Shopee ini? Dia tersedia untuk iOS di App Store dan untuk Android di Google Play Store. Tapi kita juga bisa mengaksesnya lewat website shopee.com. Lalu berikutnya adalah interface Shopee, aplikasi Shopee di handphone iOS dengan sistem iOS. Nah, di sebelah kiri adalah main home-nya Shopee. Di bagian atas kita bisa lihat, dan kita bisa lihat juga di bagian bawahnya ada saldo dan koin, dan di bawahnya lagi ada pilihan-pilihan untuk kita mengklaim voucher dan beli pulsa dan Shopee Mall dan promo-promo lainnya. Di bagian kanan adalah feed, di mana kita bisa melihat jika toko yang kita ikuti mengupload foto atau video atau update apapun itu, kita bisa lihat di feed. Selanjutnya di bagian kiri ada Shopee Live. Di situ biasanya para penjual akan live streaming untuk menunjukkan barang-barang mereka, dan di situ kita bisa komen, dan di live streaming ini biasanya penjual juga membagikan seperti koin dan lain-lain dan promo seperti itu. Jadi kalau ingin mendapatkan promo atau tidak ingin meninggalkan update terbaru produk yang paling baru, kita bisa melihat di Shopee Live. Bagian kanan adalah saya, yaitu account saya. Di sini ada username saya, lalu di situ ada member, saya sudah member silver. Nah, di saya ini kita bisa melihat riwayat pesanan, lalu apa saja barang yang saya pesan yang saya belum bayar, mungkin, atau yang sudah dikemas, yang sudah dikirim, dan yang sudah selesai. Dan di sini juga ada riwayat produk yang telah kita lihat dan atau kita beli gitu. Selanjutnya ada cara transaksi. Di sini saya akan search toko yang saya mau. Di sini kita juga bisa search barang yang kita mau, tapi di sini saya langsung ke toko saja. Ini dia tokonya, itu dia bisa dilihat barang-barangnya. Barang yang saya pilih adalah bundle stiker. Kita bisa swipe untuk melihat apa aja sih stiker, apa aja opsi yang ada di produk ini. Saya akan pilih set C, saya masukkan keranjang. Setelah itu, kita ke proses check out. Saya checklist dulu barang yang mau saya beli. Kita di sini beli stiker aja. Lalu saya check out. Di sini saya memilih opsi pengiriman yang reguler. Itu juga bisa ada voucher, cuman saya tidak memilih voucher, jadi tidak saya isi. Lalu metode pembayarannya saya pilih bank, transfer bank. Nah, saya sudah buat pesanannya.
saya sudah transfer, dan nanti muncul ini untuk kita transfer. Nah, setelah sudah ditransfer, nanti akan muncul di pesanan saya, dikemas. Nah, kita bisa menanyai penjualnya juga. Nah, di sini barang masih dikemas. Nah, nanti kalau barangnya sudah dikemas, dia akan muncul di sebelahnya, itu dikirim. Lalu kalau sudah sampai, kita akan klik pesanan diterima, dan itu akan muncul di halaman ini, di selesai. Selanjutnya, cara promosi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara promosi bagi kita jika kita ingin menjadi penjual. Nah, di sini kita ke toko saya, bagian kiri atas. Nah, lalu kita di sini bisa lihat ada program promosi penjual, pengumuman penjual. Sini adalah program promosi penjual. Di sini kita bisa daftar untuk program gratis ongkir contohnya, atau cashback ekstra. Namun saya belum daftar. Lalu kita scroll ke bawah. Terdapat produk saya, saldo saya, jasa pengiriman yang saya gunakan, dan lain-lainnya. Sini adalah produk saya. Sini adalah produk yang udah saya posting dan up for sale. Sini jika saya ingin menambahkan produk, kita bisa tambah fotonya, terus harganya berapa, kategorinya, variasi, grosir, ongkos kirim, dan lain-lain. Lalu nanti jika ada pembelian, kita saldonya akan masuk ke sini. Jika ada customer yang beli, saldonya akan masuk ke penghasilan. Nah, di sini ada promosi saya. Jadi, akan cara apa kita akan untuk promosi barang kita. Ini ada voucher, kita bisa buat voucher untuk menarik pembeli, jadi barang yang kita jual akan lebih menarik jika ada voucher atau harga lebih murah. Lalu ada paket diskon, jadi jika membeli lebih dari 1 atau 2, kita bisa memberikan pembeli diskon, dan tentunya akan semakin menarik. Begitulah cara promosi bagi seller. Nah, kesimpulannya, Shopee merupakan e-commerce yang banyak diminati. Dengan Shopee, pengguna dapat mudah menjelajahi, berbelanja, dan menjual produk apa saja kapan saja. Shopee menawarkan transaksi yang aman dan penjual belian barang yang mudah. Jadi mungkin zaman dulu kita harus berbelanja offline itu sangatlah sulit dan ramai. Kita harus mengantri dan lain-lain. Mungkin juga harus nawar-menawar, dan itu akan memakan waktu, dan seiring waktu itu tidak akan efisien. Jadi dengan Shopee itu akan semua lebih mudah, karena kita hanya duduk di rumah, dan kita bisa scroll di handphone atau di laptop, dan berbelanja tanpa harus mengalami hal-hal yang kita alami jika kita berbelanja offline. Apalagi di saat pandemi seperti ini, jadi kita lebih baik di rumah saja. Terima kasih, sekian dari saya, Katrina dari Dahlia. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan di PowerPoint saya. Terima kasih.